Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, kita kembali di perkuliahan Geologi Indonesia untuk minggu ke-8. Seharusnya minggu ini kita akan ada kuliah sinkronus. Namun karena saya ada keperluan di minggu ini, yaitu ada pelatihan, maka untuk pertemuan minggu ke-8 kita diadakan untuk kuliah yang sifatnya asinkronus. Adapun topik yang akan kita bahas untuk materi di pekan ke-8 ini yaitu geologi regional Kalimantan, pesisir selatan dan timur. Ini adalah materi terakhir sebelum UTS yang sudah dijelaskan oleh Pak Felix. Dan untuk pekan ini kita akan membahas bagian sisi timur dan sisir selatannya. Jadi minggu ini kita akan fokus pada 3 cekungan utama yang berada di pesisir selatan dan timur Kalimantan, yaitu Cekungan Barito, Cekungan Kute, dan Cekungan Tarakan. Ketiga cekungan ini dipisahkan oleh sesar besar dan sebuah tinggian. Jadi antara Cekungan Barito dan Kute itu dipisahkan oleh Adang Lupar Megasir, sedangkan untuk Kute dengan Tarakan dipisahkan oleh Mangkalihat Arc. Adapun kalau kita perhatikan di sini, ini adalah kondisi rekonstruksi tektonik bawah permukaan yang menggambarkan kondisi di bagian timur Kalimantan dan bagian barat Sulawesi di akhir Oligosen di awal Miosen. Kita bisa lihat bahwa di akhir Oligosen atau di awal Miosen ini terdapat 3 event penting pada daerah timur Kalimantan, yaitu yang pertama adanya pengangkatan yang masif, kemudian adanya progradasi di bagian delta ke arah Mahakam, di mana progradasi adalah pola pengendapan yang maju mengisi tempat akomodasi yang berada di depannya disebabkan turunnya muka air laut atau garis pantai yang menuju laut. Hal ini terjadi saat pasokan sedimen lebih besar dibandingkan tempat akomodasinya. Serta yang terakhir adanya inversi atau pembalikan arah gaya tektonik. Dan ini adalah di bagian barat dari Sulawesinya. Kita bisa melihat polanya bahwa memang di Sulawesi bagian barat ini adalah bagian yang terdorong menjadi beberapa perbukitan atau pegunungan yang ada di bagian barat dari Sulawesi. Nah, kemudian kita juga bisa mendapatkan model lain selain dari data seismik. Kita dapatkan model densitas dari data gravitasi. Maka di daerah cekungan Kutai bawah ini kita mendapatkan nilai anomali gravitasi yang bernilai tinggi. Di bagian sini ini diakibatkan dari perlipatan sedimen berumur paleogen dengan gravitasi tinggi selama inversi. Sedangkan untuk yang tinggian Mahakam dimodelkan untuk penipisan kerak yang cepat di bawah delta front. Artinya beberapa nilai-nilai tinggi ini akibat dari pendekatan pemodelan yang tadi saya sudah jelaskan. Dan ini adalah bagian interpretasi struktural untuk cekungan Kutai bawah, delta Mahakam dan sesar Selat Makassar, yang menunjukkan adanya lapisan dan densitas ataupun massa jenis yang digunakan untuk flexural backstripping. Ini dimodifikasi setelah Duval dan kawan-kawan tahun 92, Chambers dan Dale tahun 95, dan Peterson tahun 97. Kemudian ini adalah pembagian dari beberapa litologi yang ada di bagian timur dan selatan dari Pulau Kalimantan. Disinilah kita akan dapatkan beberapa delta berumur neogen. Itu ada di Mahakam, di Tarakan, ada di Sandakan di bagian utara dari Malaysia, kemudian Sabah, Baram, serta adanya Balingan Delta di Malaysia.
Yang warna biru ini adalah karbonat dari laut dangkal berumur resan. Sedangkan yang bagian bawah, maksud saya biru muda, ini adalah daerah klastik dan area batial. Sedangkan untuk yang karbonat berumur Cenozoik ini yang adalah yang warna pink ini. Sedangkan yang warna coklat ini adalah batuan beku berumur Cenozoik. Sedangkan yang berwarna hijau ini adalah beberapa batuan beku dan klastik berumur Cenozoik. Sedangkan untuk yang warna abu-abu ini merupakan basement berumur pra-Cenozoik. Oke, ini adalah beberapa cekungan utama yang ada di Kalimantan atau Borneo. Borneo ini untuk menggambarkan penggabungan Indonesia dan Malaysia. Jadi ada Asam-Asam, ada Pembuang, ada South Makassar, ada North Makassar, ada Pasur, ada Asam-Asam, ada Barito, Buntok, Kute, Tarakan, Sandakan, Sabah, Baram, Balingian, East Natuna, West Natuna, ada Ketunggau dan Melawi yang mungkin sudah dibahas oleh Pak Felix di pertemuan sebelum UTS. Jadi secara umum kalau kita bisa lihat di sini terdapat setidaknya perbedaan yang cukup mendasar antara cekungan Barito dengan cekungan Kute dan Tarakan. Kalau kalian bisa lihat di sini untuk cekungan Barito ini kita akan dapatkan dia bentukan dari batuan dasarnya atau basementnya adalah bagian dari kerak benua. Sedangkan untuk cekungan Kute dan cekungan Tarakan ini dasarnya batuan dasarnya merupakan komponennya adalah komponen kerak samudra. Sedangkan untuk di Mangkalihat Arc ini bagiannya adalah bagian dari kerak samudra. Jadi kenapa kok bisa berbeda seperti itu? Nah, nanti kita akan coba membahas bagaimana mekanisme tektonik, bagaimana bisa ada yang berasal dari komponen kerak samudra dan komponen dari kerak benua. Jadi ini adalah cekungan Barito, Kute, dan Tarakan. Jadi secara tektonik, cekungan Barito ini dan sedimentologinya juga berbeda dengan cekungan Kute dan cekungan Tarakan. Kalau kita bisa lihat bentukannya, yang ini lebih condong ke pembentukan dari delta. Jadi ini adalah jenis fasies atau sekuen khas dari delta. Sama seperti yang ditemukan di Tarakan. Sedangkan untuk yang di Barito, ini merupakan produk hasil dari zona kolisi. Karena di sana ada batas si meratusnya di sana. Nah, jadi komposisinya jadi berbeda karena pembentukannya juga berbeda untuk dari segi tektoniknya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu bagaimana cekungan Barito ini digambarkan berdasarkan dari Siregar dan Sunario tahun 80. Jadi ini adalah bagian dari bagian dari batuan dasarnya. Kemudian ini kita dapatkan Tanjung berumur Eosen yang merupakan tipe dari batu pasir transgresif. Kemudian di bagian ininya atasnya kita akan dapatkan shell di atasnya. Nah, baru di atasnya lagi ada formasi berai yang tipenya adalah batu gamping berumur Oligomiosen. Sedangkan yang bagian yang bagian atasnya kita akan ketemu lagi si Middle Miocene dari formasi Warukin, tipenya adalah batu pasir regresif. Artinya terjadi perbedaan antara yang warna hijau dengan yang warna kuning ini. Maksud saya adalah yang bagian warna kuning yang bagian atas yang merupakan produk dari regresif, sedangkan yang bagian kuning yang ini merupakan tipe dari regresif di umur Eosen. Jadi secara umum ini berdasarkan data dari Total Indonesia, kita akan dapatkan bahwa
ini komposisinya itu ada di bagian delta plane di bagian atas, dan di bagian bawahnya ini merupakan dari marine mudstone, dan diinikan oleh delta front, dan ada beberapa yang merupakan hasil dari turbidited sandstone. Dan ini adalah bidang batas antara marine dengan delta. Dan kita bisa lihat di sini bahwa dari data lithostratigraphy maka terdapat perbedaan yang cukup mendasar di bagian barito dibandingkan dengan Kute dan Tarakan. Di bagian barito ini produknya khas banget dari darat. Kenapa? Karena di sini kita akan ketemukan beberapa endapan-endapan khas dari fluvial. Kita ketemu yang namanya breksi di antara batu pasir. Sedangkan di bagian Kute dan Tarakan sangat jarang kita temukan si fluvial deposit yang ada di Kute maupun di Tarakan. Mungkin di Kute ada beberapa tapi tidak setebal yang ditemukan di Barito. Sedangkan di Tarakan purely didapatkannya adalah endapan-endapan khas dari delta ke marine. Dan ini adalah regional stratigraphic chartnya. Kita akan dapatkan bahwa pada umur Oligocene, ini di early, late, dan Miocene awal, didapatkan bahwa daerah tersebut berada di fase laut dangkal, karena ditemukan beberapa bagian campuran antara shell dengan batu gamping. Jadi secara umum kita akan coba bahas lebih detail mengenai cekungan Barito. Jadi cekungan Barito ini adalah salah satu cekungan yang dibagi menjadi beberapa kompleks struktural di bagian utara yang didominasi oleh adanya anticline sesar naik di sana, serta di bagian selatan yang terkarakterisasi sebagai sedimen yang tidak terdistribusi. Di bagian utara dari cekungan ini terdapat beberapa lapangan yang telah terdiscovery, meliputi dari si lapangan minyak Tanjung. Diperkirakan sekitar 725 MMBO. Beberapa reservoir yang termasuk di dalamnya adalah Facies Alluvial Sindrift berumur Middle Eocene dari batu pasir Tanjung. Kemudian juga ada dari Fluvio Deltaic berumur Miocene tengah sampai akhir dari batu pasir Marukin, serta adanya pratertiary fracture dari basement, dan di salah satu reservoirnya juga yang proven yaitu di bagian karbonat berai yang terfrakturkan di umur Oligomiosen. Jadi cekungan ini memiliki volume hidrokarbon yang cukup signifikan, tetapi walaupun secara perhitungan akumulasinya banyak, tapi ternyata belum tentu bisa menunjukkan adanya volume hidrokarbon yang besar. Itulah yang kita sebut sebagai maaf. Jadi Barito ini secara umum tidak nampak bahwa akumulasinya itu akan memiliki volume hidrokarbon yang besar. Tapi nyatanya ya tadi ada si Lars Tanjung oil field di sana. Artinya diam-diam nih punya potensi, tapi berdasarkan analisis dan metodologi yang dikerjakan, metode-metode yang dikerjakan, ternyata sebenarnya nggak potensial. Tapi kok bisa sebesar itu? Itulah yang dikenal sebagai Barito Dilemma. Beberapa eksplorasi ke depan itu membutuhkan beberapa ide baru untuk bisa mengakuisisi atau bisa mendapatkan
beberapa potensial hidrokarbon yang ada di dalamnya. Dan ini adalah cross section pada daerah tenggara dari Kalimantan. Dari cross section ini kita akan dapatkan bahwa modelnya seperti ini pendekatannya. Jadi ada model awal di mana ini adalah continental crust yang ternyata dia terdorong atau mengalami kolisi oleh sesama kontinen. Jadi continental crust dari Sundaland atau Eurasia di sini dia bertabrakan dengan si Paternoster di sana di bagian barat dari bagian timur dari Kalimantan. Maka seperti kita tahu bahwa ketika ada tumbukan atau subduksi antara kerak benua dengan kerak benua, maka produknya itu bukan subduksi tapi kolisi yang pasti dia akan menghasilkan pegunungan non vulkanik. Disitulah kita bisa dapatkan adanya si sutur, yaitu dalam bentuk pegunungan yang kita sebut sebagai meratus. Jadi pegunungan meratus itu adalah hasil kolisi dari Sundaland dengan mikrokontinen Paternoster. Jadi inilah yang kita kenal sebagai zona sutur. Dan ini adalah beberapa dalaman yang ada di Cekungan Barito yang dibatasi oleh si Meratus Mountain. Bahwa di sana ada Buntok, ada Barito Fort Deep. Ini yang mengindikasikan bahwa terdapat akumulasi sedimen yang besar di sana sehingga memungkinkan adanya preservasi hidrokarbon di dalamnya. Nah, harus yang perlu diingat, kapan sih munculnya meratus? Kalau berdasarkan dari dating dari kandungan meratus di dalamnya, meratus ini umurnya atau batuan penyusunnya dia merupakan umurnya adalah pratersier di umur sekitar Kapur. Tapi apakah memang meratus ini muncul di umur Kapur? Itu yang perlu dikaji lebih dalam agar kita bisa mendapatkan bagaimana rekonstruksi tektonik untuk bisa menjelaskan bagaimana keberadaan dari meratus ini. Jadi secara umum ternyata kalau kita lihat di sini, maka umur meratus itu upliftnya itu pas umur Miosen akhir. Jadi sebelum Miosen akhir tidak pernah ada yang namanya pegunungan meratus. Tapi kalau kalian lihat di sini, pegunungan meratus ini komposisinya semuanya adalah batuan pratersier yang mengindikasikan bahwa memang ini adalah batuan yang menjadi basement dari Cekungan Barito atau di Pulau Kalimantan ini yang terangkatkan di umur Miosen akhir. Nah, itu berdasarkan dari Kusuma dan Darin tahun 1989. Dan ini yang cukup bisa kita rekonstruksi dan dapatkan data dengan baik, yaitu di formasi Tanjung atau lapangan Tanjung ini diendapkan di daerah Lakustrin pada dataran berumur Kapur. Tadi saya bilang basementnya itu memang umurnya Kapur dan merupakan batuan induk yang ada di formasi Tanjung atau di Tanjung Field ini. Pegunungan Meratus bukan merupakan tinggian pada umur Paleosen. Ingat, bukan merupakan tinggian di umur Paleosen. Baru menjadi tinggian itu di umur Miosen akhir. Jadi jangan salah lagi bahwa walaupun kandungannya adalah batuan berumur Kapur atau pratersier, jangan simpulkan bahwa si Meratus ini di umur Paleosen atau Eosen ini sudah jadi tinggian. Baru jadi tinggian itu di umur Miosen akhir. Dan yang paling kelihatan sekali dari pengangkatan Meratus Mountain itu di formasi Dahor. Nah,
Bukti lain kita bisa dapatkan di sini dari Van der Waart dan Armin bahwa ternyata Pegunungan Meratus ini merupakan bagian dari platform dan tidak terangkat sampai umur Miosen akhir. Jadi di bagian ini kalian akan dapatkan beberapa batu gamping yang berada di antara dari si Ignesia ini. Nah, jadi sampai umurnya Miosen akhir, ini semuanya platform. Artinya ini semuanya batu gamping. Makanya di antara dari Pegunungan Meratus sisi-sisinya pasti gamping. Kenapa? Karena ya sebelum terangkat kan dia adalah gamping di situ, platform. Baru terangkat karena produk dari kolisi itu di umur Miosen akhir. Nah, jadi kalau seandainya kita bisa lihat, kalau tidak percaya, maka kita bisa lihat di sisi-sisi dari si Meratusnya. Ini Meratus, kemudian kita deskripsikan di sana bagian sisi-sisi baik di bagian barat maupun di bagian timur dari si Pegunungan Meratus. Apa yang terjadi? Ternyata sama. Artinya apa? Artinya dulu ini merupakan satu kesatuan. Sampai di umur Miosen akhir baru terangkatkan dan mereka terpisahkan di sini. Nah, gitu. Kemudian ini juga sama. Ini bagaimana di Graben dari Tanjung bawah terisi. Dan di sini ada beberapa facies sand dan beberapa sand dan beberapa lingkungan lainnya yang di sini kita anggap sebagai alluvial konglomerat atau fanglomerat outwash. Kemudian ini adalah bagian dari lacustrinnya dengan beberapa komposisi dari lower alluvial plain, sand dan mud di sana. Kemudian ada lacustrin delta front, sand dan pro delta silt and mud. Kemudian diendapkan secara tidak selaras, yaitu bagian dari lacustrin atau estuarinya dengan komposisi silt and mud di sana. Dan dia merupakan bagian dari pengisian cekungan. Sedangkan yang bagian ini merupakan bagian dari synrift yang mulai membentuk dari si riftingnya. Dan ini adalah supralitoralnya. Kita akan dapatkan di sana adanya lower alluvial, delta, plain distributary channel sand and interdistributary mud, coals and overbank sand. Kemudian ada juga littoral inner sublittoral. Jadi ini akan ada yang namanya bar sand atau pro delta silt and mud. Dan yang paling atas kita dapatkan inner neritic dengan tipenya adalah subwest base silt and clay. Oke, ini adalah schematic cross section di bagian barat timur laut dari cekungan Barito, di mana kita akan dapatkan yang kita sebut sebagai range faulting. Ini akibat dari kolisi pada daerah sekitar Dahor. Dan di sini merupakan adalah cross section secara struktural untuk cekungan dari Barito Basin, dan ini merupakan arah dari migrasi yang ada di sistem petroleum di cekungan Barito. Yang selanjutnya adalah cekungan Kute. Cekungan Kute ini merupakan salah satu cekungan terdalam yang ada di Indonesia, di mana kolom secara tersiernya ini kedalamannya bisa mencapai 14 km berdasarkan dari Allen dan Chambers tahun 1989. Dan sekitar 9 km ini merupakan area produktif yang dekat dengan Samarinda serta Delta Mahakam.
Sedangkan untuk batuan dasarnya diinterpretasikan menurut Guritno dan Chambers tahun 99 merupakan hasil dari umur Jurasik ke Kapur dari kerak samudra yang tertutupi dengan adanya sekuen turbidit tebal. Cekungan Kutai ini sangat berhubungan dengan adanya rifting di Selat Makassar. Pembentukan atau pengembangan dari cekungan ini baru mulai diketahui di umur Neogen dengan dominasinya oleh adanya isostatic sag yang merupakan hasil dari sedimen loading. Nah, beberapa nama stratigraphy ini yang cukup unik. Kenapa? Karena masing-masing operator punya nama sendiri, sehingga lithostratigraphicnya rada membingungkan. Nanti saya akan coba menampilkan beberapa nama-nama stratigraphy atau nama-nama formasi dari beberapa operator yang pernah bekerja di Cekungan Kutai. Kemudian sistem petroleum deltaik di umur Neogen ini menghasilkan sekitar 11 BBOE untuk cadangannya. Pembentukan yang tebal di deltaik Neogen ini mengindikasikan adanya sosok di sana dengan tipenya adalah delta top dan delta front coal and shallow marine coaly shell. Di mana baik oil dan gas itu dapat terbentuk di bagian channel sand-nya, serta di umur reservoir Miosen di Balikpapan, Kampung Baru dan Mahakam ini juga meliputi dari sungai dan mothbar sand serta adanya delta front turbidite. Beberapa lapangan minyak dan gas di Samarinda ini memiliki pola itu adalah selatan barat daya sampai ke utara timur laut, di mana voltage-nya itu berada di anticlinerium dari Samarinda. Beberapa sumber untuk lapangan minyak di deep water seperti di Seno Barat dan Merah Besar ini merupakan tipikal dari deep marine low stand, di mana adanya serpih koli atau batu baraan memiliki rentang umur antara Miosen awal sampai Miosen akhir berdasarkan Peters dan kawan-kawan tahun 99. Terakhir ini di bagian Selat Makassar, khususnya di umur Miosen. Ini merupakan daerah pengendapan tipe low stand, ada turbidite fan of dari slope dan lantai cekungan yang terendapkan dengan adanya signifikan oil and gas discovery di antaranya di daerah Rangga, Sadewa dan Gendalo. Tapi sayangnya banyak sekali eksplorasi di Selat Makassar yang cenderung dry hole. Kenapa itu? Ya tidak akan saya bahas di pertemuan kali ini, tapi nanti akan saya bahas di pertemuan yang berkaitan erat dengan Makassar Strait. Oke, selanjutnya Kutai atau cekungan Kutai sendiri dibagi menjadi dua subcekungan. Yang pertama adalah subcekungan Kutai atas dan subcekungan Kutai bawah. Di mana subcekungan Kutai atas ini merupakan terdiri dari sedimen paleogen dan diinterpretasikan merupakan hasil dari rifting berumur paleogen dari cekungan Kutai. Sedangkan cekungan Kutai bawah ini merupakan sedimen berumur lebih muda yaitu neogen dan merupakan hasil pengembangan dari delta yang besar yang terisikan sampai ke deep sea floor di bagian Selat Makassar. Dan di sini kita akan dapatkan bahwa di daerah vulkanik berumur Miosen akan berasosiasi dengan emas. Kenapa seperti itu? Ya, karena ini adalah produk dari kolisi.
Kalau produk dari kolisi, ada kemungkinan kita akan menemukan beberapa cebakan-cebakan emas hasil dari tumbukan antara lempeng benua dengan lempeng benua. Nah, jadi secara umum terdapat 7 event tektonik yang ada di cekungan Kute. Yang pertama adalah Post Makassar Reef Carbonate Shelf dan Deep Marine Sedimentation. Ada di umur Early Oligocene sampai Late Oligocene. Kemudian di bagian umur Oligocene akhir adanya kompresi inversi besar yang ada di Sentral Kute, Tarakan, dan Southeast Sulawesi. Kemudian baru masuk ke progradasi sedimen klastik. Kemudian adanya scene deposisional di Mahakam Delta. Kemudian di umur Miocene tengah kita akan dapatkan adanya perlipatan pertama di Mahakam yang nanti akan didapatkan adanya struktur antiklin. Kemudian di umur Miocene tengah juga kita akan mengetahui bahwa di sana mulai terbentuknya beberapa field yang sekarang besar seperti di Sanga-Sanga, Badak, Nilam di umur dari Middle Miocene. Dan terakhir adanya kompresif inversi di Barito, yaitu berupa dari pegunungan Meratus. Untuk Kute ini berada di Foreland Fault Thrust Belt. Untuk Tarakan dan Sulawesi Barat ini ada di Malene Fault Belt. Dan terdapat perubahan mineralogi khususnya di wilayah Sulawesi Barat. Jadi hasil dari compressive inversion ini akan menghasilkan yang kita sebut sebagai tadi beberapa tinggian. Untuk di Barito namanya Meratus, di Kute namanya Foreland Fault Thrust Belt, dan untuk di Tarakan dan West Sulawesi namanya adalah Malene Fault Belt. Dan inilah yang kita sebut beberapa nama yang berbeda tergantung dari operatornya. Kita tahu di Upper Kute terdapat setidaknya 4 operator yang pernah bekerja di sana. Ada Elf, ada Unokal, ada Mobil, ada Shell, di mana semuanya memiliki nama yang berbeda. Artinya perlu adanya penyamaan atau semacam kalibrasi untuk bisa menyamakan antar masing-masing dari si stratigraphy. Sedangkan untuk di Lower Kute ini akan dapat beberapa operator di mana di sana ada Faiko, ada Total, ada Unokal, ada Pertamina. Pertamina juga main di Mangkalihat di sana, serta di bagian North Edge of Basin atau cekungan di bagian utara ada Lasmo, yang disinilah beberapa nama stratigraphinya juga berbeda. Tapi kita akan coba untuk bisa mengetahui bagaimana fase dari deposisionalnya. Kita mencari tahu dan menyusun bagaimana bisa agar si fase deposisionalnya atau fase pengendapannya itu bisa sama di sini. Oke, jadi secara umum ini kita dapatkan di Lower Kute untuk Faiko tadi. Ini adalah komposisi dari basementnya. Kemudian ada Quarro Formation atau formasi Quarro yang diinterpretasikan merupakan reservoir dan source rock, di mana komposisi atau litologinya terdiri dari sandstone dan konglomerat serta adanya shell dengan bentukan interkalasi dengan beberapa sim dari batu bara, napal, batu gamping, dan shell atau serpi yang lebih ke clay di sana. Dia diendapkan di paralik sampai ke Laut Dangkal di umur Early Oligocene.
Kemudian selanjutnya ada telakai formasi telakai, di mana merupakan tudung atau perangkap yang membuat si source rock dan reservoir dari formasi Quarroy ini tidak bisa berpindah tempat. Kemudian ada Tuyu Formation, di mana Tuyu ini merupakan reservoir dan source rock, ada sandstone, greywacke, claystone, dan shell dengan interkalasinya adalah dengan napal, batu gamping, dan batu bara, dan diendapkan di laut dalam di umur late Oligocene. Kemudian ada formasi Barai, ini khas yaitu ada batu gamping, ada napal dan serpih, diendapkan di Neritik di umur Oligocene sampai ke Miocene awal. Kemudian ada Pamaluan, ada Bebulu, ada Pulau Balang, ada Balikpapan, dan Kampung Baru yang merupakan komposisi untuk menjelaskan dari Lower Kutei Subbasin. Dan ini adalah hubungan antara struktur dengan jebakan hidrokarbon. Dapur berada di setiap sinklin antiklinorium. Ya, tadi. Dan ini untuk menentukan dari maksimal flooding surface serta adanya sequence boundary di beberapa lapisan di sini. Dan ini adalah beberapa organic content yang ada di Serpi Mahakam. Kita akan dapatkan bahwa akan memiliki TOC yang tinggi ketika dia dekat dengan kandungan batu bara. Oke, yang terakhir mungkin kita akan coba bahas mengenai cekungan Tarakan. Jadi cekungan Tarakan ini direpresentasikan dengan adanya pasif margin deltaik yang berada di sesayap dan beberapa sungai lainnya yang mentransportasikan sedimen berbutir halus di bagian utara dari cekungan Makassar. Cekungan ini didominasikan oleh trending yang berarah barat daya Tenggara. Kemudian tipikalnya adalah sinistral transform fault dan beberapa menunjukkan adanya antiklin dibagi menjadi beberapa subcekungan yaitu Tidung, Tarakan, Berau, Muara Subbasin, Muara. Kemudian di bagian dari offshore-nya didominasi oleh klastik deltaik dan adanya secara ekuivalen terendapkannya di shallow to deep marine basinal shell and local carbonate. Untuk bagian daratnya juga intervalnya ini akan mengandung beberapa batu bara dan serpi karbonan dengan beberapa yang diindikasikan merupakan sumber atau batuan induk dari hidrokarbon yang ada di Delta Mahakam. Kemudian di umur Miocene ini jarang sekali yang bisa atau berhasil sumurnya bisa masuk ke dalamnya sampai tembus di sana. Beberapa sedimen yang lebih tua ini ada di bagian barat dan bagian selatan dari cekungan ini. Masih ada potensi untuk trap baik itu struktural maupun stratigravik di daerah Bunyu dan di Tarakan. Beberapa yang mungkin itu adanya pertumbuhan yang besar untuk sesar dan adanya rollover anticline dengan beberapa multiple stacked sand occur di sana. Kesempatan ini cukup baik di kipas slow stand yang akan mengisi di bagian dari bagian depan dari si sesarnya seperti struktur Aster ini tahun 2005 dan beberapa opportunity juga meliputi dari deeper-seen reef sediment serta adanya large carbonate reservoir di bagian selatan dari cekungan ini. Dan ini adalah subcekungan tadi di mana ada
tidung, ada berau, ada muara, dan tarakan yang menjadi subcekungan yang ada di cekungan tarakan. Ini adalah konfigurasinya dari cekungan tarakan berdasarkan dari pembagian subcekungannya. Dan ini adalah elemen tektonik dan jenis struktur pada cekungan tarakan. Jadi ini hasil dari tumbukan meliputi dari si South China atau Leuconia platform dan akan menghasilkan accretion wedge di bagian baratnya, dan disinilah yang kita kenal sebagai stable area, dan ini adalah yang depo center atau di adanya penipisan kerak di sana, dan kita akan melihat pola-pola khas hasil dari tumbukan sehingga adanya beberapa bentukan-bentukan seperti graben dan horse di sana. Ini adalah batuan dasar secara ekonomiknya. Synreef ini meliputi di umur Middle Eocene sampai Late Oligocene. Kemudian Postreef ini meliputi dari Early to Mid Miocene. Subsidence ke arah timur ini umur Early dan Late Miocene, dan menjadi batas benua di umur Middle Miocene sampai ke Quarter. Oke, untuk part 1 ini dicukupkan. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar, baik di di kolom komentar yang ada di YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai ketemu di part yang kedua. Terima kasih.